Oke pemirsa, kembali lagi di Hidup Sehat bersama Dr. Ekles. Nah pemirsa pasti setuju nih, di luar lagi panas-panasnya. Dan katanya saking musim panas berkepanjangan, banyak isu gangguan kesehatan yang terjadi. Salah satunya adalah dehidrasi. Kadang hal ini kita sepelekan karena cuma kurang cairan atau sebagainya. Untuk menjawab itu, saya tidak sendiri. Saya bersama dengan Dr. Tanya, spesialis penyakit dalam. Halo. Apa kabar dokter? Baik, apa kabar dok? Sehat selalu dong. Nah, ini mungkin menjadi isu. Sekarang lagi panas-panasnya ya. Betul sekali dok. Betul ya dok. Dan salah satu yang terjadi karena kita sering keringatan atau aktivitas, Betul. kurang cairan, salah satu yang paling sering adalah dehidrasi. Betul. Kadang-kadang mungkin kita sepelekan ya, tapi mungkin pemirsa harus tahu nih apa sih dampak dehidrasi bagi kesehatan. Iya, jadi gini dok, memang sekarang lagi panas banget ya dok ya, sampai-sampai kita nggak ngerasa gitu kalau ternyata badan kita itu butuh cairan. Jadi namanya dehidrasi itu adalah pada prinsipnya adalah kekurangan cairan dalam tubuh kita, yang dimana badan kita ini dominasinya adalah cairan, 80% adalah cairan. Setuju. Jadi sehingga kalau kita kekurangan cairan, otomatis volume badan menurun, tensi juga bisa makin menurun gitu. Dan itu tekanan darah itu sangat mempengaruhi organ-organ vital kita. Jadi kalau kita kekurangan cairan, tensi kita menurun, akibatnya organ-organ kita kurang mendapatkan nutrisi dan oksigen yang sesuai, sehingga kerja organ-organ tersebut jadinya terganggu. Terganggu begitu. ya, berarti Betul. bisa berakibat fatal dalam kata lain ya. Tentu saja gitu. Oke, karena seperti dokter bilang tadi pemirsa, tubuh kita terdiri dari 80% cairan. Betul. Nah, ini mungkin pemirsa perlu tahu, apa sih tanda awal kalau kita mengalami dehidrasi dokter? Baik, jadi tanda awal kita dehidrasi, pertama biasanya orang suka merasakan haus ya. Jadi kita lebih gampang haus, lebih haus, itu merupakan salah satu tanda awal bahwa kita sebenarnya kekurangan cairan. Oke. Selanjutnya bisa bibir kering, Ya. mulutnya agak kering, kulit kering gitu. Terus abis itu jumlah urin kita, jumlah pipis kita cenderung kok jadi makin Pekat. sedikit ya, makin sedikit dan makin pekat warnanya. Jadi bisa teman-teman ngelihat semua kalau misalnya kita kekurangan cairan itu, urin kita jadi warnanya agak kuning pekat kayak orang abis minum vitamin gitu dok. Oke. Nah itu salah satu tanda-tanda badan kita itu kekurangan cairan. Cairan ya. Gitu. Jadi sebenarnya haus itu memang alami, tapi pertanda kalau kita butuh cairan. Betul, berarti badan Setuju kita ya? kekurangan cairan sehingga Setuju. dia minta lagi gitu. Minta badan lagi ya. kita. Nah mungkin ada kategori nggak ada dehidrasi ringan, sedang, berat gitu dok? Ada dok. Jadi memang kita biasanya kelompokan menjadi dua kelompok, dehidrasi ringan dan dehidrasi berat. Kalau dehidrasi ringan itu biasanya memang gejalanya adalah lebih haus Ya. dan rewel. Jadi kita kayak gelisah gitu ya dok ya, gelisah, haus, lalu memang kulit kering Kulit ya. kering ya. Jadi memang ada namanya turgor ya dok. Kalau misalnya bahasa kedon ada turgor. Jadi kulit kita ini bisa ditarik dok, betul Ditarik, ya. setuju. Normalnya dia memang akan kembali dalam waktu kurang lebih 2-3 detik, itu normal. Itu normal. Itu normal. Tapi kalau Tapi- dehidrasi ringan, dia kembalinya agak lambat, mungkin agak melambat sedikit lah. Dia kisaran 3-4 detik Oke. gitu ya. Dan jumlah urinnya itu memang masih ada yang cukup banyak, ada yang juga sudah mulai makin berkurang. Oke. Sedangkan kalau dehidrasi berat itu cenderung kita itu lebih, kalau tadi kan ringan tuh haus ya dok ya. Kalau ini jadi lebih ke arah malas minum. Oh gitu. Betul, karena tanda vital kan sudah mulai terganggu ya dok. Jadi tubuh semuanya lemah, lebih cenderung malas minum, lebih lemes. Kalau yang tadi sebelumnya rewel gitu, ini jadi malah lebih lemes, lunglai Iya. begitu. Turgornya lebih lambat lagi dibanding yang dehidrasi ringan. Jadi bisa 4-5 detik lah kembalinya. Iya, Jadi iya, kalau iya. mungkin lebih tampak pada orang tua ya, yang memang sudah kulitnya makin ini, jadi lebih kelihatan tuh Lebih untuk kelihatan. dehidrasi. Dan bisa jadi urinnya itu memang sudah tidak keluar lagi. Sudah tidak ada sama Sudah sekali. tidak ada, sudah Iya. berkurang sekali, minimal sekali. Iya. Nah ini Gitu. pemirsa harus kita waspada. Pokoknya kalau kita haus langsung minum ya. Iya, tentu aja harus ya. Dokter Tanya, ini ada fakta mitos nih yang sering Oke. ditanyakan masyarakat. Katanya dehidrasi dapat mengakibatkan kerusakan ginjal. Fakta atau mitosnya? Oke, jadi teman-teman semua itu adalah fakta ya. Fakta ya? Itu fakta, Kenapa, betul dokter? sekali. Jadi memang ginjal itu kan clearance ya dok ya, clearance untuk racun, makanan, sisa-sisa makanan dan segala macamnya. Jadi ginjal itu organ pembuangan sebenarnya, Ya. mesin pembuangan terakhir. Jadi kita membutuhkan cairan untuk clearance, untuk supaya bisa keluar. Maka dari itu sampah-sampah badan kita dikeluarkan melalui urin. Setuju. Nah, jika kita kurang minum, apa yang Ya. membawa si sampah-sampah tersebut, Setuju, gitu setuju, kan? setuju. Maka dari itu salah satu tanda bahwa kita kekurangan cairan adalah jumlah urin dan juga warna urinnya. Semakin kurang cairan kita, jadi kalau kita kurang cairan, jadinya urinnya semakin sedikit dan semakin pekat gitu. Iya. Jadi yang pembawanya itu nggak ada. Bawahnya dan bisa mengakibatkan kerusakan ginjal. Tentu, kalau misalnya masih dehidrasi tahap awal, mungkin masih berwarna pekat ya, jumlahnya masih sedikit, cuman kalau dibiarkan terlalu lama bisa jadi mencapai gagal ginjal, Oh. sampai urinnya nggak keluar Berarti sama bisa sekali. berakibat fatal untuk ginjal Tentu, ya. tentu. Nah ini mungkin
ini loh yang perlu masyarakat ingat nih. Sekarang kan kita sepelekan. Kalau dehidrasi, keringatan, haus, nggak apa-apa deh Ya. gitu ya. Nah, ternyata bisa mengakibatkan kerusakan pada organ yang lain nggak selain ginjal? Bisa. Jadi selain ginjal ya, memang orang awamnya sering dengarnya ginjal berhubungan sama air. Cuman jantung juga bisa karena cairan itu yang tadi seperti yang pertama saya bilang ya, Dok ya. Cairan itu memang sebagai tekanan darah. Ya, kalau misalnya cairan kita kurang, tekanan darah kita turun, sehingga suplai oksigen, suplai nutrisi ke organ-organ Seluruh penting jaringan berkurang, tensi bisa turun, ya kan? Tekanan darah turun, kita bisa namanya shock. Jadi shock itu memang tekanan, kita bilangnya shock hipovolemik ya, Dok ya. Tekanan darah turun karena kekurangan cairan. Untuk awal-awal memang harus terus dihidrasi, itu dikasih minum terus. Kalau memang dirawat dikasih infus banyak sekali gitu ya, sampai target tekanan darah tercapai. Dan juga salah satu fokus dari target tercapainya hidrasi badan adalah urin, jumlah urin. Tapi kalau memang shock itu dibiarkan terlalu lama, ya itu tergantung masing-masing ya, Dok ya, masih bisa tertolong apa enggak. Cuman itu menandakan bahwa cairan memegang peranan yang sangat penting untuk vitalitas badan kita. Vitalitas badan kita. Betul. Jadi pemirsa jangan sepelekan meminum. Betul. Minum air ya. Air. Terlebih air putih ya. Air putih, benar. Iya. Nah, dokter, ini mungkin menjadi pertanyaan, apakah dehidrasi bisa langsung segera disembuhkan? Ya, balik lagi ya, Dok ya, dehidrasi derajatnya apa? Tidak ada dehidrasi masih biasa aja, kekurangan cairan minimal aja, atau dehidrasi ringan ataupun dehidrasi berat. Jadi memang utamanya dari penanganan dehidrasi adalah rehidrasi ya. Rehidrasi, pengisian cairan lagi, masukin cairan lagi baik dari minum ataupun dari infus gitu. Kalau memang masih mencapai taraf awal, misalnya dehidrasi ringan, itu mungkin bisa cepat ya, Dok ya. Cukup kita minum yang banyak, mungkin 2 liter, 3 liter, mungkin bisa tercapai jumlah urin dan lain-lainnya. Tapi kalau memang sudah dehidrasi berat, sudah hipovolemik, sampai yang sudah merusak organ-organ seperti ginjal, tekanan darah udah mulai berantakan, udah mulai turun, denyut jantung meningkat sekali, itu memang disesuaikan sama masing-masing. Ada yang bisa, semoga bisa cepat, tapi bisa juga sampai berhari-hari. Iya, setuju, Dokter. Memang kan cuaca lagi panas-panasnya nih. Kadang-kadang apa yang kita pakai berpengaruh juga nggak sih, Betul. Dokter, termasuk pakaian? Betul. Mungkin disarankan ada jenis-jenis pakaian tertentu, gimana, Dokter? Ya, jadi mungkin pakaian yang disarankan adalah yang pertama yang tipis ya, jangan yang tebal seperti bahan wool, rajutan wool gitu, tentu aja jangan ya, Dok ya. Pasti makin panas dan meningkatkan keringat kita gitu. Dan yang kedua memang bahannya sarannya memang katun ya, Dok, dan juga yang tipis. Jadi lebih untuk cukup melindungi kita dari UV gitu ya. Dari kulit ya. Untuk kulitnya ya. Juga sirkulasi dan lebih gampang untuk menyerap keringat supaya tidak bertambah banyak keringatnya. Setuju. Untuk mengurangi derajat kemungkinan resiko dehidrasi kita. Selanjutnya, karena udah cuaca panas plus pakaian yang tumpuk menumpuk, keringat lebih keluar, lebih cenderung ke dehidrasi ya. Betul. Oke, Dokter. Nah, terakhir ini bagi pemirsa di rumah, tips bagaimana di cuaca panas apalagi sekarang ini untuk menghindari supaya tidak terjadinya dehidrasi. Oke. Baik, Dok. Jadi sebenarnya prinsip untuk menghindari dehidrasi adalah tentu aja minum yang cukup ya. Minum memang disarankan adalah 2 sampai 2,5 liter per hari. Itu memang sudah ada hitungannya dengan target kita sebenarnya minum itu 30 cc per kilogram berat badan seorang per hari ya. Dengan itu hanya minum aja, ditambah sebenarnya ada hitungannya, tambah keringat lah, air mata, air liur dan lain-lainnya, sehingga di total secara garis besar 2 sampai 2,5 liter. Itu sebenarnya udah lebih dari cukup ya. Tapi itu memang harus dikonsistenkan ya, Dok ya. Kita kadang-kadang suka capek kerja ya kan, kerja lupa minum. Kerja males ambil minum gitu ya, Dok ya. Itu yang bikin lebih ke arah mungkin sebenarnya haus cuman ditahan sehingga akhirnya kebutuhan cairan per hari kita kurang terpenuhi. Jadi memang yang paling penting adalah jangan lupa untuk minum 2 sampai 2,5 liter per hari. Itu nomor 1 yang penting. Setuju banget. Karena memang dehidrasi berarti kekurangan cairan, otomatis logikanya harus tambah cairan. Betul. Setuju ya, Dok? Iya, setuju. Berarti kita lagi 100% ada cairan nih, Dok. Seger ya, Dok ya? Seger ya. Oke, Dokter, terima kasih, sehat selalu ya. Sama-sama, Dokter. Terima kasih. Nah, pemirsa, masih banyak informasi kesehatan lainnya. Tetap bersama kami di Hidup Sehat bersama Dr. Ekles setelah yang satu ini.